Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Syafa dari kelas C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memberikan informasi kepada kalian semua tentang materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Konsep Dasar PPKN SD. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang hasil analisis kurikulum KIKD muatan materi pelajaran PPKN SD. Selamat menyaksikan. Tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dan membentuk peserta didik menjadi manusia Indonesia yang memiliki 9 karakter. Nah, dalam pembelajaran PPKN SD tentunya terdapat berbagai materi yang mengajarkan dan membentuk peserta didik untuk memiliki karakter-karakter yang ada dalam tujuan pendidikan nasional tersebut. Berikut adalah 9 karakternya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, dalam pendidikan di Indonesia, guru harus selalu mengajarkan dan mengarahkan peserta didik untuk membentuk dirinya sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Dalam hal ini, pembelajaran PPKN SD telah memuat tentang pembentukan karakter beriman dan bertakwa tersebut, sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua yaitu berakhlak mulia. Berakhlak mulia yaitu berbudi pekerti luhur dan memiliki sikap yang baik. Dalam mempelajari PPKN SD tentunya dapat membentuk karakter peserta didik yang berbudi luhur, sopan, santun, dan bersikap yang baik pada setiap orang, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan sosial masyarakat. Yang ketiga yaitu sehat. Pendidikan di Indonesia harus menciptakan peserta didik yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Lalu yang keempat yaitu berilmu. Ketika mempelajari PPKN SD, tentunya akan membentuk peserta didik yang berilmu. Pengetahuan peserta didik akan bertambah seperti yang awalnya tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban, kini menjadi tahu. Mengetahui bagaimana bersikap sopan dan santun kepada setiap orang, bagaimana menghargai sesama, dan sebagainya. Lalu yang kelima yaitu cakap. Cakap di sini maksudnya adalah terampil atau mempunyai keahlian. Pendidikan di Indonesia harus dapat membimbing peserta didik untuk menjadi seseorang yang terampil. Lalu yang keenam yaitu kreatif. Kreatif yaitu dapat menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau mempunyai karya sendiri. Pendidikan diharapkan dapat melatih peserta didik dalam berkarya. Lalu yang ketujuh adalah mandiri. PPKN SD mengajarkan peserta didik untuk mandiri terhadap tugas dan kewajiban mereka tanpa bergantung kepada orang lain. Lalu yang kedelapan ada demokratis. PPKN SD tentunya juga mengajarkan peserta didik untuk memiliki sikap demokratis. Hal ini dapat dilihat pada pembelajaran PPKN SD yang memuat materi tentang demokrasi. Lalu yang terakhir yaitu bertanggung jawab. PPKN SD mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban, terhadap keputusan, terhadap tugas-tugasnya, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, mulai dari tahun 1947 hingga saat ini, kurikulum PPKN telah mengalami beberapa kali perubahan. Beberapa di antaranya yaitu kurikulum 1947 yang merupakan kurikulum pertama. Dalam kurikulum ini, pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka. Selain itu, fokus rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Lalu selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Ini juga dapat disebut dengan sekolah penggerak. Setelah itu ada kurikulum 1968 yang beberapa tujuannya yaitu membentuk manusia yang mempertinggi kecerdasan moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984 yang dimana posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Ini sama dengan
Program saat ini yaitu program Merdeka Belajar. Pelopor pengembangan tumbuh kembang anak didik. Berdasarkan filosofi pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara, yang harus diajarkan kepada anak yaitu olah hati, olah pikir, olah karsa, dan olahraga. 4 filosofi ini meliputi banyak sekali karakter di dalamnya, seperti religius, jujur, toleransi, dan sebagainya. Penggabungan dari semua karakter tersebut dikristalisasikan menjadi nilai-nilai utama, yaitu religius, integritas, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya adalah peserta didik yang punya semangat belajar terus-menerus, memiliki kompetensi global, jadi tidak hanya dalam negeri saja tetapi juga di luar negeri, serta berperilaku sesuai nilai-nilai dasar Pancasila. Berikut adalah 6 indikator profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua yaitu kreatif. Di sini guru harus dapat men-trigger setiap bakat peserta didik. Lalu yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong yaitu mampu bekerja sama dalam tim dan dapat berkolaborasi dengan masyarakat. Lalu yang keempat berkebinekaan global, yang berarti saling toleransi dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Yang kelima bernalar kritis, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Lalu yang keenam, yang terakhir yaitu mandiri, yang berarti mengerti hak dan kewajiban serta dapat menata hidupnya sendiri tanpa ada interferensi dari orang lain. Nah, untuk mencapai tujuan dalam membentuk pelajar Pancasila, Kemendikbud membuat strategi utama, yaitu sekolah penggerak. Selain itu, terdapat pula program-program utama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, seperti transformasi kepemimpinan pendidikan, transformasi PPG Prajabatan, pengembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi, pemberdayaan komunitas pendidikan, serta revisi regulasi dan tata kelola SDM GTK. Sementara program-program terkaitnya seperti kebijakan, teknologi, asesmen, dan kurikulum. Selanjutnya, saya akan membahas terkait analisis kurikulum KIKD muatan pelajaran PPKN SD. Saya bertugas menganalisis buku tema kelas 5 semester 2 yang terdiri dari tema 6, panas dan perpindahannya, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, tema 8, lingkungan sahabat kita, dan tema 9, benda-benda di sekitar kita. Dalam menganalisis kurikulum muatan pelajaran PPKN SD ini, ada 4 domain yang saya analisis di setiap temanya, yaitu domain spiritual, domain sosial, domain pengetahuan, dan domain keterampilan. Namun, di sini saya akan membahas analisis kurikulum PPKN SD tema 6, panas dan perpindahannya. Yang pertama adalah domain spiritual. Ruang lingkup bahasan dari tema 6 ini yaitu menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penafsiran dan perbandingan antara buku tema dan KIKD PPKN SD Permendikbud yang ada dalam domain spiritual, dapat disimpulkan bahwa KI dan KD yang ada dalam buku tema 6 telah sesuai dengan KI dan KD PPKN dari Permendikbud. Selanjutnya yaitu domain sosial. Dalam domain ini, ruang lingkup bahasannya adalah bersikap tanggung jawab terhadap kewajiban dan hak warga dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penafsiran dan perbandingan antara buku tema dan KIKD PPKN SD Permendikbud yang ada dalam domain sosial, dapat disimpulkan bahwa kompetensi dasar antara buku tema dan Permendikbud telah sesuai. Namun, di kompetensi inti terdapat perbedaan kalimat antara kompetensi inti dalam buku tema dengan kompetensi inti dari Permendikbud. Dalam KIKD PPKN Permendikbud, kompetensi inti domain sosialnya adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Lalu selanjutnya domain pengetahuan. Dalam domain ini, ruang lingkup bahasannya adalah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan hasil penafsiran dan perbandingan antara buku tema dan KIKD PPKN SD Permendikbud yang ada dalam domain pengetahuan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kalimat antara kompetensi inti dalam buku tema dengan kompetensi inti dari Permendikbud. Dalam KIKD PPKN Permendikbud, kompetensi inti domain pengetahuannya adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Sedangkan kompetensi dasar antara buku tema dan Permendikbud telah sesuai. Yang terakhir yaitu domain keterampilan. Dalam domain ini, ruang lingkup bahasanya adalah menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penafsiran dan perbandingan antara buku tema dan KIKD PPKN SD Permendikbud yang ada dalam domain keterampilan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kompetensi inti dalam buku tema dengan kompetensi inti dari Permendikbud. Dalam KIKD PPKN Permendikbud, kompetensi inti domain pengetahuannya adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sedangkan kompetensi dasar antara buku tema dan Permendikbud telah sesuai. Sekian informasi mengenai materi konsep dasar PPKN SD dan hasil analisis kurikulum KIKD PPKN SD dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.